Perkenalkan, nama saya Nirwana Lau. Saya akan membahas tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Konsentrasi larutan dinyatakan dalam satuan fisik dan satuan kimia. Dalam satuan fisik, yang pertama adalah persen volume atau V per V. Kedua, persen massa atau M per M. Ketiga, persen massa per volume atau M per V. Yang keempat, ppb atau parts per billion. Yang kelima, ppm atau parts per million. Dalam satuan kimia, yang pertama molaritas atau M besar. Yang kedua, molalitas atau M kecil. Ketiga, normalitas atau N besar. Yang keempat, fraksi mol atau X. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, jika 80 gram larutan KOH dilarutkan dalam 700 ml air, berapa kemolaran larutan tersebut? Diketahui massa KOH sama dengan 80 gram, volume pelarut sama dengan 700 ml. Ditanya molaritas. Di sini kita menggunakan rumus molaritas. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Pertama, kita harus mencari mr. Mr KOH itu didapat dari 1 kali 39 tambah 1 kali 16 tambah 1 kali 1 sama dengan 56. Maka mr KOH itu sama dengan 56. Langsung disubstitusikan ke rumus yang molaritas. Maka M sama dengan 80 per 56 kali 1000 per 700 sama dengan 2,4 mol per liter. Yang kedua, berapa massa C6H12O6 yang terdapat dalam 200 ml larutan glukosa? 0,2 molar. Diketahui volume sama dengan 200 ml, molar sama dengan 0,2 mol. Ditanya gram. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus molaritas. Hanya saja yang ditanya di sini adalah gram, maka rumusnya itu diputar menjadi gram sama dengan molar kali mr kali volume dalam mililiter per 1000. Kemudian substitusikan nilai yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus tersebut, maka akan menjadi gram sama dengan 0,2 kali 180 kali 200 per 1000 menghasilkan 7,2 gram. Soal yang ketiga, 3 gram NaOH dilarutkan dalam air sehingga volume larutan 300 ml. Hitunglah kemolaran larutan tersebut. Diketahui massa NaOH sama dengan 3 gram. Mr NaOH sama dengan 40. Volume larutan sama dengan 300 ml. Ditanya molaritas. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus M sama dengan N per V. Untuk mencari nilai mol, kita menggunakan rumus N sama dengan gram per mr. Sama dengan 3 per 40 menghasilkan 0,075 mol. Volume dalam larutan ini adalah 300 ml, maka kita harus mengubah menjadi liter dengan cara 300 ml bahagi 1000 menghasilkan 0,3 liter. Setelah semua nilainya sudah didapat, maka disubstitusi ke rumus M sama dengan N per V sama dengan 0,075 mol per 0,3 liter menghasilkan 0,25 mol per liter. Soal yang keempat, berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5 gram NaCl dalam 0,5 liter air? Diketahui massa NaCl sama dengan 5 gram.
mR NaCl sama dengan 58,5. Volume larutan sama dengan 0,5 liter. Ditanya molaritas. Penyelesaiannya sama seperti soal yang nomor 3 tadi, kita menggunakan rumus M sama dengan N per V. Kita harus mencari nilai molnya dulu, kemudian setelah didapat nilai molnya, langsung disubstitusikan ke rumus M sama dengan N per V. Sehingga menghasilkan 0,085 mol per 0,5 liter, menghasilkan 0,17 mol per liter. Soal yang kelima, sebanyak 30 gram NaNO2 dilarutkan dalam 300 gram air. Molalitas larutan yang terbentuk adalah, diketahui massa NaNO2 sama dengan 30 gram. mR NaNO2 sama dengan 85. Massa pelarut sama dengan 300 gram. Ditanya molalitasnya. Penyelesaiannya menggunakan rumus molalitas, yaitu M sama dengan massa zat terlarut dalam gram per mR zat terlarut kali 1000 per massa pelarut dalam gram. Sehingga 30 gram per 85 kali 1000 per 300 gram sama dengan 0,35 kali 3,33, menghasilkan 1,16. Soal yang keenam, sebanyak 80 gram urea dilarutkan dalam 150 gram air. Nilai fraksi mol urea adalah, diketahui massa CH4N2O sama dengan 80 gram, mR CH4N2O sama dengan 60, massa H2O sama dengan 150 gram. Ditanya fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol urea. Penyelesaian kita menggunakan rumus XT sama dengan NT per NT tambah NP. NT dan NP-nya belum diketahui, maka kita harus mencari nilainya dulu. NT sama dengan gram per mR sama dengan 80 per 60 sama dengan 1,3 mol. NP sama dengan gram per mR sama dengan 150 per 18 sama dengan 8,3 mol. Nilai dari NT dan NP-nya ini disubstitusikan ke rumus XT sama dengan NT per NT tambah NP. Maka 1,3 per 1,3 tambah 8,3 sama dengan 1,3 per 9,6, menghasilkan 0,13. Soal yang ketujuh, tentukan normalitas dari 0,248 mol asam sulfat yang dilarutkan dalam 250 ml larutan. Diketahui N sama dengan 0,248 mol. V sama dengan 250 ml. Ditanya normalitas atau N besar. Penyelesaiannya. Asam sulfat memiliki jumlah ekuivalen atau X sama dengan 2. Sehingga kita menggunakan rumus N sama dengan N kecil per volume dalam liter kali X. Untuk mencari volume dalam liter, kita membagi 250 ml dengan 1000 sehingga menghasilkan 0,25 liter. Kemudian disubstitusikan nilai volume tadi dengan nilai ekuivalennya di dalam rumus N sama dengan N per V kali X. Maka 0,248 per 0,25 kali 2 sama dengan 0,496 per 0,25, menghasilkan 1,984. Soal yang ke-8. Hitung persen massa
per volume 0,30 gram CH3COOH dalam 15 ml larutan cuka dapur. Diketahui massa CH3COOH sama dengan 0,30 gram. Volume larutan sama dengan 15 ml. Ditanya persen massa per volume. Penyelesaiannya menggunakan rumus persen massa per volume zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per volume larutan kali 100%. Persen massa per volume CH3COOH sama dengan 0,30 per 15 kali 100% sama dengan 0,02 kali 100%, sehingga menghasilkan 2% massa per volume dari CH3COOH. Soal yang ke-9. Suatu larutan aseton dalam air mengandung 8,60 mg aseton dalam 21,4 liter larutan. Hitunglah konsentrasi aseton dalam ppm. Diketahui massa aseton sama dengan 8 mg, volume air sama dengan 21,4 liter. Ditanya ppm. Rumus ppm sama dengan massa zat terlarut dalam miligram per volume larutan dalam liter. Sehingga 8 mg per 21,4 liter menghasilkan 0,37 ppm. Soal yang ke-10. Sebanyak 20 gram gula dilarutkan dalam 230 gram air. Maka kadar gula dalam larutan adalah: diketahui massa C12H22O11 sama dengan 20 gram. Massa H2O sama dengan 230 gram. Ditanya kadar C12H22O11 sama dengan, penyelesaiannya menggunakan persen massa, yaitu persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Persen C12H22O11 sama dengan 20 gram per 20 gram tambah 230 gram kali 100% sama dengan 20 gram per 250 kali 100% sama dengan 0,08 kali 100% menghasilkan 8%. Soal yang ke-11. Berapa persen volume larutan jika sebanyak 30 ml alkohol dilarutkan dalam 400 ml air? Diketahui volume C2H5OH sama dengan 30 ml, volume H2O sama dengan 400 ml. Ditanya persen volume. Penyelesaiannya menggunakan rumus persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut per volume larutan kali 100%. Volume larutan kita dapat dari volume zat terlarut tambah volume zat pelarut yang menghasilkan 430 ml. Kita substitusikan ke rumus persen volume zat terlarut. Maka 30 ml per 430 ml kali 100% sama dengan 0,06 kali 100%, menghasilkan 6%. Demikian pembahasan saya tentang konsentrasi larutan dalam satuan fisik dan satuan kimia. Terima kasih, semoga bermanfaat.